karena masyarakat masih awam yang masuk KDRT yang mana, yang kekerasan seksual yang mana. Apakah yang undang-undang terbaru tersebut hanya mencakup perempuan aja gitu ya? Apakah laki-laki tidak memungkinkan untuk melapor sebagai korban dari kekerasan seksual? Welcome back to our channel di Diary Hukum. Guys, pada hari ini kita berkesempatan untuk membahas mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi ini lagi marak terjadi ya guys, kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Which is dari data Komnas Perempuan dan Anak, ternyata di 2022 kemarin di November, ternyata kasus yang masuk di Komnas Perempuan dan Anak itu sekitar 3.000-an guys. Itu ya it means a lot ya, banyak itu ya. Itu termasuk kekerasan terhadap di dalam internal rumah tangga ataupun yang di luar, sekitar 800-an itu terjadi di luar. Nah, sekarang kita mau membahas lebih lanjut nih guys, sebenarnya kenapa ini sering terjadi atau bagaimana penyelesaiannya. Nah, kira-kira apa ya perbedaannya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak? Typically kekerasan seksual ya. Nah, ini ada undang-undang terbarunya guys. Nah, untuk itu di sini sudah hadir praktisi hukum yang sudah berkecimpung dalam dunia hukum sudah lama ya. Kita perkenalkan ya, Ibu Dr. Hajah Umi Maskanah SHMM M.Hom. Nah, Ibu Dr. Umi, apa kabar? Alhamdulillah hari ini, pagi ini baik sekali dan sudah ketemu dengan Ibu host yang cantik Jelita. Alhamdulillah, selamat datang di Diary Hukum. Menurut Ibu sendiri, dari kacamata hukum ya kita berbicaranya, untuk dari kekerasan terhadap perempuan ini kan diantaranya itu namanya perempuan tuh banyak ya. Ada istri, ada anak, ataupun perempuan yang memang nikah, dia bekerja ya. Jadi mengalami kekerasan yang mungkin di kantor ataupun di public area. Yeah. Nah, kira-kira dengan ini kalau nggak salah ada undang-undang terbaru ya Bu ya, tentang kekerasan terhadap seksual ya Bu ya. Betul, seksual. Nah, ini sebenarnya ya masyarakat mungkin masih agak bingung ya. Kalau kekerasan dalam rumah tangga itu bagaimana? Nah, kalau kekerasan terhadap kekerasan seksual itu bagaimana? Apakah yang undang-undang terbaru tersebut hanya mencakup perempuan aja gitu ya? Apakah laki-laki tidak memungkinkan untuk melapor sebagai korban dari kekerasan seksual? Mungkin nggak ya laki-laki menjadi korban ya? Kita akan lanjutin dengan ini. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum, saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Begini, kekerasan dalam rumah tangga dengan adanya undang-undang yang terbaru, yaitu ada Undang-Undang 12 tahun 2022. Itu ada kemiripan. Ada kemiripan. Kalau undang-undang kekerasan dalam rumah tangga yang lahir tahun 2009, itu khusus. Ada 4 kategori di situ. Tapi lingkupnya semuanya adalah di dalam keluarga. Berbeda dengan undang-undang yang ada di sekarang lahir tahun 2022, yaitu nomor 12 tadi. Itu lingkupnya juga ada umum tentang pelecehan seksual, pencabulan, tetapi bukan lingkungan keluarga. Oke. Nah, jadi lebih umum undang-undang ini yang baru lahir. Ya. Hanya kategorinya tetap sama, yaitu adalah ada di dalamnya kekerasan seksual. Sama di dalam undang-undang KDRT juga ada kekerasan seksual, tetapi lingkupnya adalah lingkup keluarga saja. Itu yang berbeda. Gitu ya. Nah, kalau lingkup keluarga, ini termasuk nih ya, lingkup keluarga kita bisa bicara bapak. Ada bapak, ibu, anak. Nah, kalau mertua bagaimana ini? Nah, kan sering ya, kita kan masih mungkin di Indonesia nih tinggal sama mertua, iya. Ya kan? Nah, itu sudah umum ya. Iya. Nah, kalau mertua laki-laki berperilaku atau bertindak kekerasan terhadap istri itu masuk KDRT atau kekerasan seksual itu ya? Ya, secara umum. Kekerasan seksual. Baik.
Jadi ada kategori, ketika kita berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga, maka definisi keluarga itu adalah setiap orang yang ada di dalam keluarga itu. Oh, berarti termasuk ya, Bu? Termasuk Masuk itu mertua, kalau memang bertingkah laku yang kurang baik ya, Ya. apalagi tentang kekerasan seksual. Tidak hanya mertua, Ibu. Nah, siapa? Pembantu Nah, atau ART, PRT, ya, ART, betul. ya. ART itu pun juga karena dia hidup di dalam keluarga kita, maka itu termasuk di dalam subjek dalam KDRT yang Undang-Undang tahun 2009 itu. Wah, itu guys. Jadi ya KDRT itu nggak hanya kayak cuman bapak, ibu, anak, tapi bisa mertua laki-laki Ya, ataupun betul. misalnya suami terhadap mertua perempuan. Tapi kalau sama-sama suka itu nggak kekerasan ya, Bu ya? Kalau sama-sama suka. Kalau ini kan kalau kekerasan itu ada paksaan. Ada ya. paksaan. Kemarin kan sempat viral ya, ada yang sama-sama Betul. suka ya itu enggak, itu sah itu. Tapi tidak sah di norma sosial. Ya, itu mungkin jadi pidana umum, Pidana misalkan umum. pencabulan, perzinahan betul. gitu. Jadi macam-macam, tapi kita di sini akan lebih diskusinya lebih khusus terhadap Fokus. bagaimana sih perbedaan dulu nih, karena masyarakat masih awam yang masuk ke KDRT yang mana, yang kekerasan seksual yang mana, begitu. Nah, jadi kalau tadi itu menurut Ibu Dr. Raja Umi, yang kekerasan dalam rumah tangga yang hidup di dalam rumah tangga, Betul. termasuk ART. Nah, sementara kalau kekerasan seksual yang berdasarkan Undang-Undang 12 2022 ini yang mana ini, Bu? Nah, intinya bahwa Undang-Undang 12 tahun 2022 itu sebetulnya skupnya lebih luas dan sifatnya adalah lex spesialis tentunya. Kenapa saya katakan lex spesialis? Karena di dalam undang-undang atau KUHP sendiri sudah mengatur tentang pencabulan, kemudian tentang pemerkosaan. Nah, undang-undang ini juga mengatur tentang itu, tetapi lebih spesifik gitu ya, lebih spesifik dan cakupannya lebih luas. Kemudian subjeknya sama sebetulnya, yaitu ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak. Tapi korbannya yang jadi persoalan banyak di televisi itu Perempuan. adalah hanya perempuan. Yang terbanyak, bukan hanya, tetapi yang terbanyak adalah perempuan. Tapi akhir-akhir ini coba kita lihat ya, Ya. kemarin ada putusan pengadilan Mahkamah Agung nih. Nah, betul. Menghukum mati Ya. pelecehan seksual, Pelecehan seksual, yang dilakukan di Bandung, Ya, misalkan ya, itu juga luar biasa. Itu sudah suatu kemajuan yang menjadikan suatu tujuan bahwa Indonesia harus bebas kekerasan seksual. Seksual. Itu mengerikan sih emang sih, Bu ya. Betul. Udah betul. inkrah ya, Bu ya, kalau nggak Sudah. salah? Sudah inkrah. Sudah inkrah. Nah, jadi tinggal tunggu eksekusi. Nah, jadi yang lain ini ya, entah ini bapak-bapak, ibu-ibu, tolonglah tidak usah lagi melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Guys, ternyata ya Ibu Dr. Raja Umi ini pernah menjabat sebagai praktisi hukum ya, Bu ya. Betul. Tapi sudah selesai ya, Bu ya? Sudah Sudah selesai. Alhamdulillah dan selamat. insya Allah. Alhamdulillah selamat ya, Bu ya. Ya apa namanya, sebagai hakim tinggi di salah satu pengadilan tinggi ya Bandung. Nah, di ya. Pengadilan Tinggi Bandung. Nah, tentunya di PT Bandung sendiri yang mana itu kan tingkat bandingnya ya, Bu ya, tingkat upaya hukum banding termasuk ya Pengadilan Tinggi itu di wilayah Jawa Barat. Saya hakimnya bukan hakim karir, Oh iya, tetapi hakim ad hoc khusus tipikor. masyarakat harus tahu juga, milenial harus tahu ya. Untuk kekerasan tindak pidana kekerasan seksual ini kan ada mencakup anak, ada mencakup perempuan ataupun ayah ataupun ya macam-macam subjek hukum ya yang ada hidup di masyarakat. Betul. Nah, ternyata sistem peradilannya itu berbeda ya. Berbeda. Kalau untuk anak itu tertutup ya, Bu ya. Tertutup, betul. Nah, Apalagi tentang mengenai kesusilaan. kesusilaan. Kesusilaan itu pasti tertutup. Nah, kemudian kalau untuk anak, sistem peradilan pidananya ada yang disebut dengan restoratif justice. Nah, kira-kira nih saya juga mau men-challenge teman-teman di Diary Hukum ya yang nonton channel ini.
bisa komen nggak ya di kolom komentar kita. Kira-kira ada yang tahu restoratif justice itu apa? Atau apa tadi Bu? Yang satu lagi? Diversi. Diversi ya Bu? Diversi. Diversi. Iya. Nah, kalau ada yang bisa jawab, kita akan kasih giveaway. Nanti ada kita mau kasih giveaway, tapi bisa kasih masukan atau menjawab kira-kira apakah itu restoratif justice dan diversi. Ya. Jawab di kolom komentar kita. Nanti ada giveaway-nya, tenang aja. Kita akan memberikan giveaway yang bermanfaat untuk kaum milenial. Terakhir nih Bu, Nah, ya. masih semangat ya Bu? Semangat. Kalau berbicara tentang perempuan. Nah, kalau untuk tindak kekerasan seksual ini, kan kita selalu terngiang-ngiang kekerasan itu kekerasan fisik. Ya, kekerasan fisik. Nah, apakah di lingkup undang-undang ini juga selain fisik ada mengatur kekerasan yang lain gitu? Karena kan perempuan ya, tidak hanya mengalami kekerasan fisik, tapi juga mungkin ini ya Bu ya, di kantor-kantor secara mental. Betul. Oleh orang-orang yang mungkin lebih tinggi posisinya, misalnya ya kita bekerja bosnya yang laki-laki atau lawan jenis, kamu nggak bisa, kamu fisik kamu begini. Nah itu bagaimana itu Bu? Nah, sekarang juga marak masalah mengenai kekerasan fisik. Nah, di dalam masyarakat berkembang, misalkan saja bullying ya, Nah, mental ya Bu ya, jatuhkan mental ya. Kemudian fisik kita itu ya. Misalkan, mohon maaf, saya kan ini sekarang gendut nih. Wah, orang-orang bilang mengatakan Bu Umi itu gendut segala macam. Tetapi itu dilakukan melalui elektronik misalkan. Nah, Undang-Undang 12 tahun 2022 itu juga mengatur tentang hak kekerasan terhadap fisik melalui elektronik. Nah, itu juga tidak hanya berbicara tentang ITE saja, Undang-Undang ITE, tetapi undang-undang yang terbaru ini termasuk di dalamnya adalah salah satunya mengatur tentang kekerasan fisik melalui elektronik. Gitu. Jadi kalau bedanya dengan kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang 2009 itu tadi saya katakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu dibagi dalam 4 kategori. 4 kategori itu apa? Yaitu pertama adalah kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan ekonomi. Nah, psikis di sini tadi sudah ditanyakan, atau fisik. Psikis itu adalah tadi saya dibully sehingga saya menjadi down misalkan, saya menjadi minder untuk keluar, untuk bergaul, maka itu kena psikis saya. Tapi apa dasarnya adalah tadi kekerasan fisik. Fisik saya tadi atau badan saya tadi dibully gitu kan ya. Nah, itu pertama. Yang kedua juga ada kekerasan fisik yang betul-betul seperti apa yang diatur di dalam KUH pidana tentang penganiayaan fisik kita. Contoh kemarin ada perkara yang baru nih, yang rame, ya kan, rame. Nah itu kan juga ada yang istilahnya berdarah-darah. Nah itu kan fisik ya, itu itu menyangkut tentang fisik kita. Nah itu masuk di dalam kekerasan dalam rumah tangga. Gitu. Nah jadi ini makin dalam ya bahasannya. Jadi KDRT itu nggak hanya kekerasan fisik. Jadi seorang istri misalnya nggak mendapatkan nafkah secara lahir ekonomi ya, batin itu berarti kan sebenarnya melukai ya. Betul. Melukai, penelantaran. Nah itu sebenarnya termasuk dalam kategori dari undang-undang kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam undang-undang tersebut. Nah sementara di TPSK ini juga mengatur tapi lebih umum lagi. Ya. Nah karena KDRT ini lebih khusus sifatnya. Lebih khusus sifatnya. Jadi begitu guys, sebenarnya saya tidak mau mempromosikan. Jadi kalian ya yang mengalami kekerasan fisik segera melapor, enggak. Tapi dengan adanya undang-undang ini sebenarnya yang kita harapkan ya Bu ya, ke depan mencegah ya Bu ya. Mencegah, menghilangkan, memberikan suatu kenyamanan bagi perempuan terhadap kekerasan tadi ya, kejahatan kekerasan.
apakah itu bentuknya fisik, apakah itu bentuknya seksual, apakah itu juga tentang ekonomi atau psikis. Nah, ini yang perlu kita angkat sebetulnya. Ya, betul, Sehingga kan? Indonesia bersih terhadap Bersih. kekerasan seksual. Wah, keren. Harusnya begitu. Jadi yang perlu disadarkan ini sebenarnya siapa aja, Bu? Yang harus memahami adanya tidak boleh adanya kekerasan fisik ini sebenarnya. Masyarakat terutama, bagaimana cara kita menyadarkan, bagaimana kita mau memulai untuk menyadarkan diri kita, itu adalah dari lingkungan yang terkecil. Siapa lingkungan terkecil? Adalah keluarga. Nah, peran orang tua itu menjadi suatu pendidikan dini terhadap penghapusan kekerasan. Itu yang nomor satu. Oke, karena saya pernah membaca ya satu peraturan ini kalau tidak salah ya Bu ya di di Inggris, kalau seorang orang tua memukul anak itu sudah termasuk kekerasan. Betul. Nah, Betul. jadi Di agama juga begitu loh. tuh, Nah, Bapak di Ibu agama juga begitu. Boleh memukul, tetapi pada tempat-tempat yang tidak menyakiti. Misalkan di pantat dengan frekuensi yang tidak keras, misalkan. Ada anaknya nggak sholat, misalkan. ya, Boleh orang tuanya juga memukul, tetapi pada koridor di mana dia harus memukul. Kalau sekarang ditampar atau ditempeleng, ya itu namanya sebuah kekerasan. kekerasan. Itu. Karena kan kemarin baru heboh ya di Depok itu terjadi ya Bu, ayah membunuh anaknya. Nah, itu memang guys, rame sekarang Indonesia. Sebenarnya memang udah ada wadahnya, undang-undangnya ada. Tapi bukan berarti siapapun boleh melakukan itu. Kemudian tenang aja nanti ada hukumannya sekian doang. Jadi orang hanya berpikir undang-undang ini bukan mencegah, padahal ini sebenarnya memberikan efek jera bagi para pelaku. Dan ingat ya, yang kemarin itu di Bandung terhadap pelecehan beberapa santri itu sudah inkrah ya teman-teman ya. Hukumannya Hukuman mati. mati. Nah, Hukuman mati. Dari mati. PN, hukuman mati dikuatkan di PT, kemudian dia juga tidak puas hukuman mati, menginginkan untuk diturunkan dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Nah, dia ke kasasi dikuatkan untuk hukuman mati. Nah, jadi itu luar biasa. fix itu ya. Itu fix itu hukuman mati. Jadi Nah, Indonesia serius untuk memberantas kekerasan seksual. Oke guys, ternyata memang seseru ini ya untuk membahas substansi apa saja yang terdapat di dalam kekerasan dalam rumah tangga ataupun kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Tapi nanti kalau teman-teman masih belum puas, coba dicek di kolom komentarnya kira-kira kita mau ngebahas lebih dalam nggak ya tentang kekerasan dalam rumah tangga, nah ataupun kekerasan tindak pidana terhadap perempuan dan anak. Sebenarnya nanti dicek di YouTube kita yang kemarin bagaimana kekerasan tindak pidana terhadap perempuan dan anak sudah ada dari Komnas Perempuan. Nah, kita sekarang pada hari ini menghadirkan dari praktisi. Jadi sudah lengkap sebenarnya yang dibahas di Diary Hukum ini, guys. Nah, kira-kira nih Ibu closing statement untuk pesan-pesan untuk para milenials terhadap baik kekerasan dalam rumah tangga ataupun kekerasan terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Oke. Begini, closing statement saya tidak banyak, sebentar saja. Saya mengatakan begini, mari perempuan jangan diam. Perempuan itu sama sebetulnya. Tetapi kalau kalian sedang menghadapi suatu kekerasan, apakah itu seksual, apakah itu kekerasan dalam rumah tangga, jangan diam. Kemukakan. Kemana? Kita laporkan. Karena ada sarananya, ada prasarananya, ada kewenangan penyidik. Maka kita datanglah ke penyidik untuk mengemukakan apa yang terjadi pada diri kita. Orang Indonesia itu selalu mengatakan bahwa saya malu, saya takut. Jangan. Ayo kita munculkan agar Indonesia bersih dari kekerasan seksual. Nah, ada tulisan Ibu yang saya baca ini menarik bahwa perempuan dan anak bukan warga nomor 2 ya Bu ya. Betul. Itu menarik sekali bahwa kita sama ya Bu ya kedudukannya. Oke guys, mudah-mudahan
diskusi dengan Ibu Umi pada hari ini bermanfaat untuk kaum milenials. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Kira-kira kita mau ngebahas apa lagi nih? Dan pertanyaan mengenai restoratif justice dan diversi. Jangan lupa ya, kita akan ada giveaway untuk siapa yang bisa menjawab apa itu restoratif justice dan diversi. Oke guys, thank you for watching and wait our next video ya. Bye.